sesuai janji kita kemarin, kita mau bincang-bincang santai dulu Bu ya. Iya, Bu. Kayaknya sih sambil minum kopi. Iya, Ibu Bu. suka kopi enggak? Enggak, Bu. Enggak ya. Oke Bu Lin. Nah, saya kan mau mengobservasi Ibu di Iya. kelas. Jadi sebelum observasi, ada yang mau saya diskusikan dulu dengan Ibu. Nah, nanti observasinya di kelas berapa ya Bu? Kebetulan saat ini Bu, saya mengajar di kelas 10 akuntansi dan 10 kuliner. Ibu mau masuknya yang hari apa? Kalau bisa sih yang pagi. Yang pagi. Kalau Iya. yang pagi saya ada di kelas di hari Senin itu kelas 10 akuntansi 3 Bu, ada 6 jam pertama. 10 akuntansi 3 ya, Iya, 6 jam Ibu. pertama. Tapi saya nanti hanya 2 jam aja ya Bu ya. Ya, boleh Bu. Nah, jadi nanti Ibu siapkan aja perangkatnya untuk yang 2 jam pelajaran. Iya. Tujuan pembelajaran di kelas Ibu nanti apa? Ini pembelajaran yang saya pakai khusus untuk hari itu adalah perubahan materi fisika dan kimia. Jadi pelajaran itu kan belum sempat terselesaikan dengan baik Bu, jadi materinya harus kita selesaikan dulu. Ya, seperti itu Bu. Jadi tujuan pembelajarannya nanti apa? Tujuan pembelajarannya saya mengambil 2, yaitu pertama siswa itu harus mampu dia menganalisis dulu Oke. apa itu perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat menerapkan manfaat perubahan fisika dan kimia. Nah, itu. Berarti yang pertama tadi menganalisis perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua menerapkan Manfaatnya perubahan zat itu di dalam kehidupan sehari-harinya. Oke Bu. Ibu sudah pernah masuk di kelasnya sebelumnya ya? Iya. Yang menjadi area pengembangan Ibu di kelas 10 akuntansi itu nanti apa? Saya akan berfokus pada motivasi siswa dalam belajar, khususnya untuk pelajaran IPAS atau sains itu merupakan mata pelajaran pilihan. Oke. Ya kan Bu, karena pelajaran khusus dalam jurusan mereka akuntansi, pelajaran IPAS itu kan tidak termasuk pelajaran utama. Iya. Hanya ada di kelas 10. Jadi siswa tersebut cenderung lebih kesulitan memahami materi yang sifatnya banyak kosakata yang sains Oke. ketimbang mata pelajaran yang jurusan akuntansinya. Jadi saya ingin mengembangkan supaya minat siswa untuk belajar IPAS itu lebih tinggi lagi, khususnya untuk berliterasi di literasi untuk sainsnya. Berarti Ibu nanti mau mengembangkan literasi sains Iya. ya? Nah selain itu ada lagi yang mau dikembangkan? Selain itu mungkin saya kembangkan dalam pembelajaran yang menyenangkan nih Bu. Oh pembelajaran. Iya, jadi kesannya tidak kaku dan monoton ketika orang mengenal pembelajaran sains. Jadi ada yang lebih menyenangkan, apakah itu dalam bentuk permainan, apakah itu dalam bentuk konteks yang saya akan berikan nanti kepada siswa, atau materi pembelajaran saya, seperti itu. Oke Bu. Baiklah. Jadi apa strategi yang Ibu persiapkan nanti untuk bisa mengembangkan area tadi? Saya akan mencoba untuk melakukan pembelajaran yang inovatif, Bu. Kalau dulu saya mengajarnya kan hanya berdasarkan berpusat pada guru. Saya menerangkan pembelajaran 6 jam pembelajaran kan cukup panjang. Kita akan mencoba menggunakan model pembelajarannya dengan apakah itu discover learning atau project based learning atau problem based learning. Di sana nanti saya akan mengarahkan siswa untuk lebih aktif lagi Bu, supaya dia termotivasi, tidak ada yang tidur, tidak ada yang bercerita sesama teman, tidak ada yang main HP aja gitu. Ada strateginya itu nanti supaya anak-anak itu tadi tidak tidur, main HP. Kalau tadi untuk supaya pembelajaran itu berpusat pada ide, Ibu tadi mengambil model pembelajaran yang inovatif ya. Tadi kan Ibu katakan anak-anak itu masih ada yang tidur, ada yang main HP, ada nggak strategi untuk mengatasi itu? Saya akan mencoba menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik Ibu. Oh, media pembelajaran ya. Misalnya saya menggunakan video pembelajaran, saya akan mengedit sendiri videonya, video yang itu, terus saya akan membuat PowerPoint yang dari aplikasi Canva, karena di situ lebih banyak gambar-gambar yang menyenangkan. Terus untuk media pengerjaan yang lainnya adalah LKPD-nya Ibu. LKPD. Karena dengan LKPD siswa akan mencari
mencari secara mandiri, dia akan berdiskusi, dia akan coba mempresentasikan, dan akan kita coba tarik kesimpulan bersama. Sehingga yang saya pinginnya itu adalah memang siswa yang aktif lagi, tidak lebih termotivasi dan tidak diam, tidak ngantuk di belakang. Ada lagi Bu strategi Ibu yang mau? Kalau misalnya 6 jam pelajaran itu sangat membosankan Ibu, kita akan mengisinya dengan diselingi setiap kegiatan dengan ice breaking. Oke, ice breaking ya. Iya, ice breaking. Adapun yang terakhir nanti bagian akhir kegiatan pembelajaran itu anak-anak lebih tertarik kalau evaluasinya dalam bentuk aplikasi quizzes Ibu. Ya, quizzes ya. Iya, lebih tertarik mereka seperti itu. Asesmennya ya? Iya, untuk asesmen terakhirnya itu. Oke. Jadi kalau saya lihat strategi Ibu ini sangat bagus sekali untuk menjawab area pengembangan Ibu nanti di kelas yang akan saya observasi ya. Jadi semoga berhasil nanti Ibu menerapkan strategi ini. Kita lihat hari Senin, tetap semangat ya Bu ya. Terima kasih sudah mau saya ajak berdiskusi sebelum nanti saya melakukan observasi di kelas. Sama-sama Ibu. Siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dong yang kita semangat pagi. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ada? Ningin? Kira-kira ini gambar apa? Orang buat kue. Apa kira-kira? Ada yang cookies, ada yang donat. Pertanyaan Ibu sebelum kita mulai. Siapa yang tahu ketika kalian pembuatan donat apa yang terjadi? Angkat tangan bisa. Ya silakan langsung. Jika akan membuat donat, yang akan terjadi adalah adonan atau tepung terigu tersebut diberi lagi akan mengembang. Mengembang karena apa? Apa akibatnya kalau diberikan air saja? Si tepung tadi kan halus. Terus jadi apa dia? Oke. Terus ketika membuat donat ini kita
Kalau yang padat, bentuk dan volumenya selalu tetap selama tidak ada pengaruh dari luar, volumenya akan terbakar. Kalau nggak dipukul, kalau nggak diasah, kalau nggak dihancurkan, dia tetap ya. Jadi ada contohnya ada batu, kalau yang cair bentuknya berubah sesuai dengan kalau diletakkan di dalam pot bunga yang bentuknya segitiga, kalau wujudnya tabung. Contohnya apa benda cair? Kalau gas berarti lebih bebas lagi ya dari yang cair. Kalau yang gas itu dia mengisi ke seluruh ruangan, molekulnya tidak teratur dan sangat renggang. Contohnya ada udara, Nah, berikutnya, kalau yang wujudnya tadi adalah yang padat, ini kan ada yang besi ya, besi tidak mudah terbakar. Sifat-sifatnya fisika dan kimianya ya. Kalau yang padat ini tidak mudah terbakar, mudah terbakar, kuat dan mudah dibentuk, tahan terhadap panas, minyak tidak meleleh atau titik lebur. Itu sifat fisikanya. Dan yang mudah terbakar dan mudah terbakar. Selanjutnya perubahan. Nah, perubahan inilah yang pembelajaran kali ini tentang perubahan materi. Jadi ada dua, perubahan fisika, perubahan fisika. Kalau perubahan fisika, fisiknya nggak berubah ya? Kimia, dia kan mengalami materi yang baru. Contohnya, ada kertas disobek. Kalau orang akuntansi kan hubungannya ke kertas ya? Bikin jurnal katanya. Jadi kalau bikin jurnal, kalau kertasnya disobek, dari bentuknya kertasnya segi 4 begini, jadi sobek-sobek tadi berantakan. Tapi apa jadinya kalau itu kertas yang ini ibu bakar? Jadi apa lagi? Hilang. Gosong. Apa lagi? Hitam. Apa lagi? Bau. Banyak ya. Polusi. Nggak berbentuk lagi. Ya, betul. Habis. Kalau ibu bakar lilin, siapa yang bisa jelaskan ke ibu? Satu orang dulu. Angkat tangan. Kalau lilin ibu bakar, apa yang terjadi? Sebutkan aja kira-kira dari penglihatan kalian itu apa yang terjadi? Berkurang ya. Angkat tangannya. Oke, berdiri. Namanya? Perkenalkan, nama saya Ina Sapitri dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan beberapa tahap dari pencairan lilin. Pertama, lilinnya dibakar dari sumbu, lalu lilin itu mencair, lalu jadi padat lagi. Jadi padat lagi kalau Dia Karena tepuk tangan dulu dong. Ada pendapat yang lain? Pendapat yang lain? Sama. Sama semua. Sama. Ya, kalau apinya terbakar, apa yang terjadi? Lanjut ya. Nah, yang kedua itu proses terjadinya lilin yang dibakar. Yang bakar tadi dijelaskan Indah. Kalau lilin yang dibakar kata Indah, dia pertama cair, kemudian padat lagi. Oke, boleh. Kemudian apa yang terjadi
syarat. Dalam video ini kita akan membahas benda-benda yang dapat mengalami perubahan. Yuk simak video berikut ini. Sekarang Ibu akan bagikan LKPD-nya sebelum melakukan diskusi per kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5. Oke. Langkah kerjanya adalah pertama, perhatikan gambar beberapa peristiwa perubahan berikut di halaman 2. Coba lihat. Bergabung ya, yang lainnya bergabung. Terus ada batu mencair, lantai berkarat, beras menjadi tepung, pisang membusuk, air menjadi uap. Terus pada halaman kedua ini buat minimal 5 pertanyaan. Tuliskan beberapa pertanyaan berkaitan fakta dan orientasi masalah. Sesuaikan dengan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran tadi ada di halaman 2 ya. Ciri-ciri perubahan fisika dan perubahan Kimia. Terus menganalisis perubahan materi dalam kehidupan sehari-hari. Terus nanti kalian bisa mendapatkan informasinya baik dari buku maupun dari internet. Oke, di halaman keempat. Halaman keempat itu ada situsnya, situs internetnya juga, video sama tadi video yang ditampilkan. Dibuat di dalam kolom yang kuning. Kolom yang kuning kelihatan? Kalau es mencair, es batu mencair, terjadi perubahan apa? Silahkan ditulis ya. Terus apakah perubahannya fisika atau perubahannya? Oke, lanjut. Di halaman berikutnya lakukan presentasi. Nah, di sini ada waktu presentasi ya. Nanti presentasi dan menyanyikan hasil dari pertanyaan. Nanti siapkan pertanyaan dan kawan yang lain akan bertanya boleh, menjawab boleh. Oke. Iya, poin. Terus jangan lupa kesimpulan. Oke, silakan dimulai. Fisika, kalau perubahan fisika, fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai perubahan zat kimia dan buku fisika. Ada beberapa pertanyaan terkait gambar yang ada di LKPD ini. Pertanyaan pertama, bagaimana proses terbentuknya es batu? Ketika air terus didinginkan hingga titik kutunya, yaitu 0 derajat Celcius, maka molekul-molekul air sudah saling mendekat dan membentuk kristal padat yang kita kenal sebagai es. Artinya, pembuatan es batu adalah proses pendinginan air yang cair untuk berubah menjadi es batu yang padat. Soal kedua, mengapa es yang mencair disebut perubahan fisika? Jawabannya, karena tidak terbentuk zat jenis baru. Zat mencair adalah contoh perubahan fisika karena hanya bentuknya saja yang berubah dan bersifat reversibel atau dapat dibalikan perubahannya seperti mencairnya es batu menjadi air. Gambar 2, apa penyebab
Jawabannya hanya berubah bentuk dan ukuran, tetapi sifat molekul zat pada beras dan tepung tetap sama, atau dari wujud bulir-bulir menjadi halus. Yang kedua, apakah terdapat perubahan kimia dalam proses perubahan beras menjadi tepung? Tidak, yang terjadi adalah perubahan fisika. Yang keempat, pisang membusuk. 1. Mengapa pisang mengalami pembusukan? Karena pisang mengandung enzim polifenol oksidasi yang menunjang proses oksidasi saat buah ini terkena oksigen. Yang kedua, apa yang terjadi jika buah pisang mengalami pembusukan? Yang pertama, kulit buah yang semula berwarna kuning menjadi keisaman. Yang kedua, apabila buah pisang dipegang, daging buahnya terasa lembek. Dan yang ketiga, berbau busuk. Mengapa air dapat berubah wujud menjadi air? Jawabannya, air atau zat cair berubah wujud menjadi uap atau gas apabila dipanaskan, artinya air menerima kalor. Sebaliknya, air akan berubah wujud menjadi air apabila didinginkan. Kedua, apa yang terjadi ketika air terus menerus dipanaskan? Jawabannya, jika air terus menerus dipanaskan, semua bagian air akhirnya akan mencapai titik didih, sehingga semua bagian air berubah menjadi uap dan lepas ke atmosfer. Pembakaran kertas. Jelaskan mengapa kertas yang dibakar menjadi abu. Jawabannya, karena pada pembakaran kertas terjadi perubahan suhu atau dibakar, terbentuknya gas atau asap kebakaran, dan terbentuknya zat baru atau kertas berubah menjadi abu. Dua, mengapa kertas bisa menjadi abu? Jawabannya, saat kertas dibakar, kertas akan menjadi abu. Pembakaran tersebut akan menghasilkan zat yang baru, yaitu abu, asap, dan gas. Apa yang bisa kalian ambil kesimpulannya? Menurut kelompok 1, silakan disimpulkan.
Pisang mengandung enzim polifenol oksidase yang menunjang proses oksidasi saat buah ini terkena oksigen. Selain itu, tekstur pisang pun menjadi mudah lembek akibat mengalami oksidasi. Jika tidak segera dimakan, pisang pun akan busuk dalam waktu yang singkat.
Sebelum pulang, marilah berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Saya Espida Epawani Silalahi, guru SMK Negeri 6 Pekanbaru, CGP Angkatan 9 Kota Pekanbaru. Hari ini saya akan melakukan coaching pasca observasi dengan rekan sejawat saya di sekolah, yaitu Ibu Lindawati SSI. Kebetulan satu bidang studi juga dengan saya, yaitu Project IPAS. Selamat siang Bu Linda. Selamat siang Ibu. Kemudian hari ini juga saya akan diamati oleh Ibu PP saya, yaitu Ibu Armadina SPD. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu Espida. Baiklah, jadi kita mulai aja diskusi kita ya Bu ya. Baik. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat sampai saat ini Ibu. Sudah makan siang Bu? Alhamdulillah sudah. Oke, terima kasih ya Bu ya sudah memberi waktu kepada kami untuk diskusi tentang kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas yang saya observasi seminggu yang lalu ya Bu ya. Dari setelah melakukan proses pembelajaran di kelas, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Setelah melakukan proses pembelajaran di kelas sesuai dengan rencana yang saya lakukan kemarin ya Ibu, saya merasa lebih terbantu, kegiatan pembelajaran lebih bermakna, terus anak terlibat dalam pembelajaran sehingga motivasinya lebih tinggi. Ya, kalau dengan guru yang lain mungkin karena metode lama ya Bu ya, Iya. metode lama masih kaku gitu, terus adaptif juga. Kalau untuk metode baru ini kita lebih seperti sharing aja lah ya Bu ya, seperti sharing terus berbagi ilmu, terus tidak saling menyalahkan tapi kita saling membantu gitu Bu. Wih, saya senang sekali mendengarnya Bu ya. Jadi dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan itu, apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan? Untuk sejauh ini rencana pembelajarannya sesuai Bu, karena di situ kita udah menerapkan tujuan pembelajarannya apa saja. Yeah. Jadi dengan melakukan langkah-langkah secara terencana, sehingga siswa itu udah mulai dapat dia tujuannya tercapai, kita satu persatu pembelajarannya tercapai. Berarti secara keseluruhan dari kegiatan awal, kegiatan inti sampai kegiatan penutup, menurut Ibu masih ada nggak yang perlu diperbaiki atau dikembangkan? Iya Bu, untuk ke mode pembelajaran saya gunakan kemarin itu mungkin karena ada sedikit permasalahan Bu ya, pada awal pembukaan pembelajaran mungkin saya terlalu lama untuk kegiatan awal saya terlalu lama. Terus pada kegiatan inti itu ketika siswa presentasi juga memerlukan waktu yang lama karena harus satu persatu. Seharusnya bisa saya cut supaya jam pembelajaran saya lebih kecil. Itu beberapa sampel aja, kelompok saja yang tampil gitu kan sebagai perwakilan. Untuk tanya jawab juga jangan berebut gitu kan. Bagusnya satu persatu. Mungkin langkah berikutnya nanti saya akan bikin rencana pembelajaran itu dengan kontrak kerja ini seperti apa nantinya untuk menjawab pertanyaan siswa. Oke, berarti di kegiatan awal Ibu terlalu lama, di kegiatan inti juga terlalu lama. Berarti Manage waktunya saya yang kurang. betul, manajemen waktu. Berarti untuk kedepannya Ibu sudah memitigasi ya. Iya. Kemudian boleh nggak Ibu ceritakan hal-hal yang sudah memuaskan yang Ibu rasakan? Kalau hal-hal yang memuaskan untuk saya Bu, satu, motivasi belajar siswa lebih terpacu. Semua siswa mulai terlibat untuk mencari informasi pembelajaran, bukan hanya beberapa orang atau individu siswa saja yang rajin, tetap rajin, tapi sekarang sudah mulai saya perhatikan karena pembelajaran secara kelompok itu membantu teman yang kurang. Karena kan anak berbeda-beda ya Bu ya tingkat kepandaiannya. Jadi
ketika dia belajar itu ada sumbernya, kita banyak, ada buku kita pakai, buku cetak, terus saya siapkan juga dengan modul Ibu. Terus ada kita pakai internet juga, boleh pakai internet di saat pencarian informasi, tidak untuk semua kegiatan Ibu yang menggunakan HP, jadi dia bisa fokus untuk belajar. Seperti itu kita gunakan untuk referensi bukunya banyak atau referensi materinya banyak gitu. Masih sesuai dengan area pengembangan Ibu yang kita bicarakan sebelumnya. Ibu sudah berusaha untuk menyediakan berbagai sumber literatur, media pembelajaran. Berarti Ibu sudah membuat pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya. Di situ sudah Ibu buat diferensiasinya, diferensiasi ada yang video, ada konten yang ya. Kontennya Bu, ada yang video, ada yang PowerPoint, ada yang dengan internetnya. Ada nggak Ibu lihat kira-kira kesulitan yang dihadapi siswa saat pembelajaran itu? Nah, iya. Yang pertama mungkin ada kesulitan menggunakan media Bu. Contohnya internet, karena internet kita di sini ada yang sinyalnya bagus, ada yang tidak. Jadi kalau tidak bagus kita kan pakai kuota siswa masing-masing ya. Terus kalau kesulitan yang lain, ada yang masih malu-malu untuk menyampaikan hasil diskusi. Masih ada yang malu menyampaikan pendapatnya. Itu kesulitan yang dihadapi siswa. Jadi apakah Ibu sudah menemukan solusi untuk itu nanti? Kalau kita menemukan solusi Bu, kalau untuk internet mungkin itu dari pihak sekolah ya, kita belum tahu untuk pihak anak. Kalau untuk motivasi mungkin ini harus kita pancing lagi siswanya dengan mungkin sedikit refleksi. Mungkin dia udah mengantuk atau bagaimana, kita mungkin dengan cara, karena 6 jam pelajaran di IPAS membosankan mungkin ya Bu. Bisa kita selingi dengan ice breaking mungkin, dengan kuis, dengan sedikit game mungkin nanti Bu. Kalau yang saya lihat kemarin kan Ibu sudah buat ice breaking ya kan, berarti akan menambah lah ya ice breakingnya untuk strategi Ibu selanjutnya ya. Dari Ibu sendiri ada nggak kesulitan Bu? Kalau saya kesulitannya pada manajemen waktu, manajemen waktu saya kesulitan yang di situ Bu. Kemudian saya kesulitannya ketika mengatur siswa untuk mau tampil ke depan itu loh Bu, keinginan memancing dia. Habis waktu di situ, waktu sih banyaknya Bu. Apa rencana Ibu untuk memperbaiki itu? Saya akan memikirkan lagi, saya akan mencoba lagi untuk waktu penampilan siswa tidak mungkin semuanya, hanya beberapa. Terus secara perwakilan, terus memotivasi siswa untuk maju ke depan itu loh Bu, anak yang pemalu. Mungkin dengan ini lah, memberikan reward ya bagi siswa yang selain dari yang udah pernah tampil, kita coba arahkan yang belum, masih malu-malu untuk tampil ke depan untuk menjawab pertanyaan seperti itu. Oke. Tadi juga Ibu mengatakan di awal pembelajaran itu Ibu banyak menghabiskan waktu. Memang yang terlihat dari saya juga begitu. Ibu tahu apa penyebabnya itu? Karena mungkin saya terlalu lama berbicara dan menjelaskan, karena sifat guru itu kan ininya anak tahu ilmunya gini loh. Jadi sampai saya cerita terus, sehingga waktunya juga kadang-kadang sukar, saya nggak sadar dengan waktu gitu loh. Oke, langsung ingin mengambil alih, masih terbiasa dengan teacher center. Tahu apa yang saya inginkan gitu ya. Padahal di awal pembelajaran itu kan kita mengarahkan bagaimana supaya peserta didik itu tertarik dengan apa yang kita ajarkan, ya kan Bu ya. Makanya kemarin saya lihat Ibu juga membuat pertanyaan pemantik di situ. Kemudian juga ada memotivasi peserta didik gitu ya Bu ya. Dengan kita berbicara ini, apakah Ibu sudah merasa permasalahan Ibu tadi itu ada solusinya begitu? Dan kita berbicara ini. Ya, untuk mencari solusinya, mungkin saya perlu bantuan Ibu lagi mungkin untuk cari tahu apa lagi, karena kan Ibu yang observasi saya, mungkin apa yang nampaknya kurang gitu. Cuma ada sedikit ada yang nggak nyamannya itu karena saya merasa kalau masih canggung ya Bu ya, menggunakan metode yang kemarin itu teacher center beralih ke inovasi pembelajaran. Mungkin agak kaku pada kita peserta didik ya. Agak kakunya kita saya di situ. Mungkin lanjutnya saya akan belajar terus gitu.
Ya sebenarnya yang Ibu refleksikan tadi sama juga dengan apa yang saya dapatkan begitu, dan kebetulan Ibu sudah memberikan solusinya tadi. Oh, iya. Gitu, karena dengan sendirinya tadi Ibu sudah menceritakan ini masalahnya mengenai terlalu lama waktunya di kegiatan awal, kemudian di kegiatan inti tadi Ibu dalam hal mengaktifkan peserta didik untuk termotivasi untuk berbicara, menyampaikan pendapat. Ibu kan sudah membuat solusinya tadi ya Bu ya. Oke, jadi kira-kira solusi-solusi yang Ibu temukan tadi untuk menyelesaikan masalah Ibu di kegiatan pembelajaran sebelumnya ini kapan akan Ibu lakukan lagi? Maksudnya? Tadi kan Ibu sudah mengetahui apa yang menjadi permasalahan di kegiatan pembelajaran sebelumnya, dan Ibu juga sudah menemukan solusinya di awal pembelajaran. Tadi Ibu kurang mampu mengelola waktunya, dan Ibu sudah tahu dan juga sudah Ibu temukan tadi ya. Kemudian di kegiatan inti juga Ibu juga sudah tahu apa permasalahannya dan bagaimana mengaktifkannya tadi, mungkin dengan memberi reward atau ice breaking, atau ada lagi strategi yang lain mungkin. Belum saya coba. Belum. Jadi mau Nanti dicoba kami coba dulu. cari informasi yang lain lagi supaya anak tuh termotivasi dan pembelajaran kami di kelas tuh lebih menyenangkan Bu. Oke. Karena 6 jam pelajaran kan membosankan gitu bagi anak-anak. Kapan akan Ibu lakukan lagi? Karena ini adakan materi baru lagi, Iya. mungkin akan saya coba dengan materi yang baru, disesuaikan dulu dengan materinya apa. Ada nggak nanti kira-kira yang bisa membantu Ibu atau Ibu ajak berdiskusi? Biasanya kalau gitu guru-guru yang sudah pernah melakukan hal itu Bu, seperti udah melaksanakan pembelajaran yang inovasi, atau ke guru teman sejawat, atau minta saya sharing dengan kepala sekolah misalnya dengan seperti itu Bu. Terima kasih Ibu. Jadi kita sudah diskusi panjang ini. Saya juga akan tunggu nanti hasil dari solusi yang Ibu lakukan di kegiatan pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya Bu. Iya, Ibu. Terima kasih sudah bersedia berdiskusi dengan saya. Demikianlah diskusi singkat saya bersama rekan sejawat setelah melakukan supervisi di kelasnya, yaitu di kelas 10 akuntansi ya Bu Linda. Terima kasih juga kepada Ibu PP karena sudah mengamati kami berdiskusi.